Yo, welcome back again to Media Madridista. Happy New Year 2023 dan kita juga baru upload lagi ya. Sekarang tanggal berapa nih? Kayaknya udah tanggal 11 atau masih 10 10, 10, Januari. 10. Ya, 10 Januari dan ini habis pertandingan lawan Villarreal kemarin ya tanggal 8 lah, tanggal 8 Januari di hari Minggu. Dan 2023 kita mau ngucapin dulu sebelumnya sorry banget kalau baru nge-record lagi karena emang habis Piala Dunia dan emang gue punya kesibukan juga jadi akhirnya bisa record lagi dan 2022 kita mau terima kasih buat kalian yang udah support kita di Instagram maupun Twitter dan juga podcast, bahkan ada yang kadang masih bilang bang podcast kapan dan akhirnya kita baru upload sekarang, sorry banget baru bisa sekarang. So yeah, thank you so much for you guys. Maksudnya udah mempercayakan kita di Instagram, Twitter, YouTube, dan juga ya di Spotify yang dengerin podcast juga ini sekarang yang lagi di jalan. Ya, thank you so much udah nge-support kita. Kita 75.000 ya di Twitter ya? Sorry, 75.000 di Instagram ya? Iya di Instagram. 75.000 followers di Sebelum- Instagram dan di Twitter udah 10.000 lebih. Damn. Well, that's good. Tapi ya kita mau coba lebih lagi buat achievement kita Instagram 100.000 lah ya. Iya tahun ini semoga. 100.000 lah tahun ini semoga. Jadi ya thank you guys so much untuk support. Dan satu lagi ada berita yang cukup dibilang menyedihkan sih enggak ya. Cuman kayak lebih nostalgia kali ya. Yaitu adalah pensiunnya Gareth Bale, pemain legenda Real Madrid dari Wales yang sebenarnya 3 tahun terakhir menurun performanya, jujur aja. Maksudnya kita dari fans Madrid juga ngelihat performa dia menurun dibanding dari prime dia. Cuman to be honest, well, setiap misal gue ngatain dia atau apa ya, Gareth Bale always been my favorite Wales player ya, karena satu-satunya pemain Wales yang bisa punya 5 UEFA Champions League trophy. Jadi bener-bener pas dia datang, Madrid tuh langsung menang UEFA Champions League gitu. Jadi 2014, 2013, 2014 musimnya Itu Galactico. awal-awal BBC juga ya. Yap, awal-awal BBC di saat itu Bell-nya juga lagi gila banget dan ya, gue sih wish him for the best. Harusnya dia sekarang udah nggak stres buat main golf ya. Harusnya dia udah nggak stres buat main golf dan ya. Tapi gue mau nanya sama lu, Ul, momen apa yang paling lu inget nih sama Gareth Bale gitu? Momen apa sih yang paling lu inget sama Gareth Bale gitu? Iya yang salto lawan Liverpool sih. Menurut lu itu lebih memorable ya dibanding lari dia lawan Mark Bartra itu ya? Iya enggak karena gue nyaksin nyaksin Langsung. langsung cuma kalau bisa disuruh pilih mah gue lebih keren yang lari itu sih cuma Hmm. karena gue nyaksin Live live gitu live kan match. ya Hmm. jadi gue menurut gue ya salto sih kalau lu Gue juga setuju sih. Sebenarnya kalau memorable, dulunya kan Bell itu di dipikir di orang tuh kalau misalnya denger Gareth Bale, oh lari duel lawan Mark Bartra itu iya kan. iya Cuman setelah kemarin yang waktu duel waktu final UEFA Champions League 2018 yang dia salto itu menurut gue kayak man gila, itu benar-benar membekas banget sih. Soalnya itu lu bayangin itu lu di final lawan Liverpool yang emang defense-nya lagi bagus banget dan lu salto gitu. Dan itu setupnya juga bagus. Marcelo pakai weak foot juga gitu crossingnya. Jadi gue mungkin salah satunya itu. Cuman salah satu yang paling mengesan di gue itu adalah bukan yang itu, justru di musim selanjutnya yang dimana Madrid itu lawan Atletico Madrid yang dia oh selebrasi dia oh selebrasi ya begini ya ya. anjing. Itu tuh kalau correct me if I'm wrong ya, itu tuh kalau di Inggris kalau orang udah ngelakuin hal kayak gini, ini tuh tandanya udah kayak orang Nantangin di lah Italia. kayak ngatain dan Iya, kalau kayak orang di Italia pakai jari tengah itu tuh udah kayak udah parah ya banget lah bahasanya tuh, kayak itu tuh kayak bahasa isyarat fuck you gitu. Nah itu tuh waktu pas Gareth Bale gitu, itu bener di depan warga Wanda Metropolitan, no. Itu bener di kandang Atletico Madrid. Gue bilang gila nih orang berani banget. Soalnya waktu itu di saat itu dia tuh lagi dikritik parah kan, permainannya nggak pernah ini. Terus habis itu gue nggak tahu kenapa dia emosi Kan ngeluapin kayak gitu. Itu zamannya Solari, zaman Solari iya itu. ya, itu zamannya benar-benar awal-awal Solari. Jadi tuh Zidane keluar, Ronaldo keluar. Itu masa masa terkelam Madrid lah menurut gue. Itu masa terkelam Madrid tuh itu sih menurut gue. Jadi kalau gue sih itu sebenarnya ya Gareth Bale. Cuman ya bisa gue bilang dia salah satu legenda Madrid ya. Maksudnya Ya. ya jelas of course, gimana dia yang membantu Madrid menang UEFA Champions League juga. Dia juga yang
membuat Kalau Madrid punya seorang winger kanan yang ya, bagus. Menurut gue winger ya, kanan yang bagus sejauh ini dari semenjak era tersebut kayaknya cuma dia doang ya. Maksud gue iya, iya. kita belum ada Gue lagi juga, ya. Rodrigo masih inkonsisten, Asensio juga nggak iya, Pak. konsisten Ini juga. maksudnya Rodrigo juga sebenarnya bukan RW kan. Iya iya, itu bener juga. Rodrigo pun juga bukan seorang right wing, jadi kayak ya bisa A- dibilang dari 10 Asensio tahun. yang Mm-mm. awalnya doang mungkin bisa dikira bakal ngelebihin dia, Ah, ternyata ya nggak se- nggak ngelebihin juga gitu. betul. Setelah Masih cedera tetap sih dia, setelah cedera tetap langsung menurun banget. tetap Bell itu nyari RW kayak dia susah banget sih. Bener-bener. Maksudnya Ya uniknya dia speed tuh ada, power shootnya juga betul. kenceng gitu kan. Uniknya dia tuh apa ya? Dia tuh kakinya panjang, cuman dia bisa ngendaliin kaki panjangnya dia itu buat ngontrol speed. Itu yang menurut gua kayak gila nih orang keren banget. Apalagi badan dia kan bukan badan badan enteng kan, Iya iya yang iya benar-benar. yang berbobot gitu lah. Heeh. Jadi kayak gua nganggap kayak sejauh ini Madrid masih belum punya right wing yang bisa apa nge-cut back yang inside foot gitu, maksudnya dia bisa nusuk ke dalam gitu kayak Gareth Bale tuh kayak Madrid udah nggak ada, apalagi akurasi shootingnya Bale juga ya lu nggak bisa ngeremehin gitu. Ya. Ya walaupun beberapa musim terakhir dia menurun dan ya gue sih sebenarnya jujur tetap gue mesti harus ya kita harus ngapresiasi lah, maksudnya lu sebagai fans Madrid pun mungkin di sini kalau ada yang belum pernah ngelihat emang Bell tuh sejago apa sih, mungkin lu baru ngikutin Madrid ya I don't know, mungkin di sini ada yang masih baru ngikutin bola terus baru support Madrid terus lu nggak tahu kayak terus lu mungkin baru ngeliat Bell di saat itu kayak ini siapa sih pemain gajinya mahal udah gitu main gak bagus dan akhirnya dia pindah ke Liga MLS. Well lu mesti lihat di YouTube aja sih gimana prime-nya Gareth Bale tuh sebagus apa, dan itu winger kanan yang gak pernah dimiliki Madrid lagi sejauh ini. Lu bisa bandingin Rodrigo, Ya, Asensio sama Gareth Bale waktu prime-nya itu jelas lu bakal milih prime Gareth Bale langsung gitu. Jadi ya well beda rest jauh lah. yes happy retirement for our the Welsh Dragon Gareth Bale. Tapi selanjutnya kita juga mau bahas tentang bagaimana Real Madrid sejauh ini dari beberapa laga terakhir bahkan kemarin lawan Villarreal kita kalah 2-1. Ini kita mengkritik tentang defense-nya Madrid. Kayak kita bisa tahu ya gimana tetangga sebelah Barcelona ini punya data statistik yang mengejutkan sih. Menurut gue itu keren banget. Maksudnya walaupun mereka terlihat kelihatannya terbantai di mana, maksudnya kelihatannya sedang menurun di Liga Eropa, maksudnya di UEFA Champions League. Abis itu mereka di Europa League sekarang, di UEFA Champions League mainnya buruk dan lain-lain, dibantai dan lain-lain. Cuman yang gua surprisingly mereka bisa bisa kebobolan cuma 6 gol dari sepanjang La Liga. Jadi kalau Ya, menurut lu gue gimana nih? juga kaget sih. Gue juga kaget, gue makanya baru lihat data statistiknya, hah 6 gol, bener-bener baru 6 gol gitu. Jadi ya yang bisa gue kaitin itu yang gue tahu Barcelona juga sering gonta-ganti center back, right back juga. Mereka sering banget rotasi, melakukan rotasi. Dan menurut gue itu yang ngebuat mungkin Barcelona back-backnya juga lebih fresh. Cuman sebenarnya Madrid pun juga melakukan demikian, iya nggak sih? Iya, ya. Maksud gue kayak kadang left backnya Mendy diganti Alaba, center backnya gini. Tapi it doesn't works gitu. Jadi menurut lu tuh kenapa sih defense Madrid nih sejauh ini gitu? Sorry ini gue agak ini ya. Maksudnya gimana sih? Ada apa sih permasalahan dengan defense Madrid? Terutama waktu lawan Villarreal kemarin. Well, lu bisa lihat kalau error defendingnya tuh banyak banget. Gitu. Kalau sebenarnya ini juga permasalahan dari awal-awal Carlo datang juga sih. Hmm, Jadi itu maksudnya itu lebih ke transisi defense aja sih. Jadi bener-bener. pas kita lagi nyerang, terus transisi Yap. lini belakang baliknya tuh gimana? Terus Hmm, apalagi maksudnya kita kan baru kehilangan Casemiro juga, kan. Itu kan ngaruh juga. Maksudnya Tchouaméni tuh buka eh, sejauh ini dalam defense tuh dia kalau misalnya lagi kena counter attack tuh dia suka lama gitu baliknya, hmm. karena dia kan kadang offense terlalu ke depan juga kan. Yap, yap, yap. Cuma bukan maksudnya dia jelek gitu, cuma kalau misalnya transisi lagi balik itu dia suka ketinggalan gitu loh maksudnya. Hmm, Apalagi kayak ya yang pas ini terlepas dari back ya, maksudnya tanggung jawab defense itu kan bukan back-back doang kan, iya, Mak. iya, iya, setuju gue. Kadang kan yang di depan juga harus bisa bantu gitu. Apalagi kalau misalnya udah kena counter attack yang parah banget lah. Itu gua ada sempat lihat sih video, maksudnya pas Madrid kena counter attack, kayaknya itu gol atau enggak gue lupa deh. Itu Asensio maksudnya eh,
lari gitu sama wasit. Itu kalah gitu. So, Asensio Kalah maksudnya cepet pemain sama wasit. bola sama wasitnya gitu. Ke belakang lebih cepat wasitnya nyampe ke belakang daripada dianya gitu. Maksudnya walaupun itu bukan kewajiban seorang winger gitu. Cuma kadang kan Itu backup second ball posisi. kalau misal mantul-mantul gitu kan kadang-kadang kebantu juga kan wingeran udah misalnya nyampe di belakang cuma nah maksudnya Asensio ini kadang-kadang kayak pemain-pemain yang eh, harusnya bantu-bantu defense juga. Karena Vini kan juga kadang-kadang bantu defense juga Ya kan ya. kadang-kadang dia bantu Gak sih. selalu gak selalu main di depan mulu gitu. Hmm. Terus ditambah ini kan nggak ada istilahnya nggak ada Carvajal gitu. Kita nggak ada right back Backup yang bagus. iya karena Lucas Vazquez juga sebenarnya bukannya jelek gitu. Cuma dia kan lebih right back yang lebih offense lah. Karena kan dia Hmm. juga sebenarnya kan winger kan Defensive bukan positioning dia jelek bukan banget iya soalnya. bukan murni murni seorang right back gitu. Yap, yap. Karena Odriozola juga walaupun gitu-gitu juga sebenarnya defense-nya juga jelek juga gitu. Hmm. Terus kita juga punya LB left back yang katanya defensive minded banget menurut gua malah malah bikin kesalahan pas di match itu. Gua nggak tahu sebenarnya apa spesialis defense tapi malah kadang-kadang gitu kadang-kadang malah bikin pertahanan kita juga jadi bahaya gitu Ini ini lu bahas bukan sekali doang kan ini bahas Mendy kan? iya Mendy maksudnya Musim ini ini emang jelek. Gua akuin iya jelek banget musim ini. sebenarnya ini bukan pertama kali juga sih karena beberapa kali waktu itu juga pernah kayaknya itu musim kemarin ya Hmm. pas lawan Real Betis tuh gue inget banget jadi dia udah di pojokan gawang gitu dia bingung nih mau passing kemana gitu dia buang bola ke tengah ternyata Dapat. iya ada pemain Real Betisnya nyamperin gitu untung Courtois sigap gitu itu kayak dikasih makan gitu loh itu maksudnya ini kan back yang eh, left back yang spesialis defense gitu loh mas maksudnya kalau misalnya itunya malah jatuhnya ngebahayain pertahanan kita juga ya ya maksudnya apa gitu karena jujur aja gue sebenarnya yang keselnya juga sebenarnya lebih ke dia ke aspek ofensif sih karena dia Hmm. offense aja nggak ngebantu Vini gitu. Kadang-kadang Vini kudu kerja dua kali dia lebih duduk di belakang. Ternyata pas kemarin salah passing jadi kegolan pertama itu Yap. murni kesalahan dia kan. Murni kesalahan. Cuma gue nggak tahu sih itu kan sempet ketepis karena mau Ortoa. Gue nggak tahu itu bisa bisa bolanya tiang atau malah goal kick. Tapi akhirnya kan kena ke bawah Mendy jadinya masuk Iya, ke iya. gawang. Gue nggak tahu kalau misalnya itu kalau nggak kena Mendy bolanya Iya, iya, bakal masuk atau kayaknya iya, gue juga itu 50-50 sih sebenarnya. Gue juga ya, nggak ya. bisa prediksi juga. Cuman Tapi ya kalau Courtois tadi bilang di conference si Persia tadi pas di melawan Valencia ini dia bilangnya harus ini kayaknya menurut dia juga sih gue nggak tahu sih dia nengok langsung gitu tapi dia ngiranya harusnya kalau misalnya nggak ada Mendy itu bolanya nggak bakal masuk ke hmm, gawang itu katanya kemungkinan bisa tiang atau goal kick loh yap. Oke. Jadi ya gue setuju sama lu sih. Maksud gue mungkin kalau tragedi yang kemarin itu yang si Mendy kenapa bisa masukin bola, gue ya lihatnya gini sih ya. Oke, dia bertanggung jawab gitu. Dia niatnya emang bertanggung ya jawab. Oke, gue ngelakuin blunder ya udah gue siap-siap iya sigap langsung ke positioning. Dia positioning langsung ke yang ke pemain yang emang mau masuk ke dalam itu. Dan pada akhirnya ya malah kena dia sendiri. Ya gue sih nggak tahu juga itu 50-50 sih sebenarnya kayak ya gua nggak tahu entah nanti kalau udah ketepis Courtois itu tiang atau masuk atau gimana cuman ya ya gua nggak bisa ngekritikin Courtois menurut gua ya bukannya dia itu apa ya mungkin kalau orang banyak yang bilang dilindungi banget sama fans Madrid enggak sih emang karena emang dia selalu main bagus. Courtois itu selalu main bagus, permasalahannya itu ada di depannya Courtois yaitu defense-nya. Defense Madrid tuh inkonsisten banget, buset nggak pernah bisa clean sheet, susah banget. Kayak waktu lawan Valladolid aja kita bisa clean sheet itu juga karena Courtois menurut gua karena banyak banget pemain ya Valladolid yang bisa ngelakuin shot free kayak gitu. Dan satu sisi gimana gue mau ke kritik tentang si Mendy Mendy yang itu Mendy ngelakuin passing dan habis itu transisi juga telat dilakuin oleh defense Madrid karena emang itu kemarin kelihatan banget defense Madrid transisinya telat banget. Gua nggak ngerti kenapa Yeremi Pino nggak ada yang jaga. Lebih tepat ya gue oke lah wajar mungkin banyak yang bilang wajar bang soalnya kan counter attack gak ada yang nyangka gitu-gitu oke cuma maksud gue yang ada di defensive line Madrid itu tuh ada dua orang ngejaga satu pemain harusnya tuh satu pemain jaga Yeremi gue lupa siapa cuman yang pasti
eh Nah, sebenarnya itu Militao megang, cuma mm, Militao itu malah nyamperin nyamperin bola, jadi ya nyamperin bola dari remedialnya. Pino langsung lari langsung Iya gitu kan. iya, jadi Iya. kepaksa kosong terus Mm. passingnya kalau nggak salah lewat lewat kolong atau bolong gitu, jadi ya Nah, kosong gitu. gue juga ngerasa gini ul, lu kan bilang ya si Mandy agak menurun nih, maksudnya emang defensif lah ya, maksudnya dia katanya back defensif, cuman kok dia malah Ya, ngelakuin hal yang harusnya pemain defensif nggak ngelakuin hal itu ya, blunder dan ya, lain-lain. ya. Kalau gue sih ngeliatnya dari pribadi gue sendiri, ini tuh permasalahan Madrid juga udah dari awal sebenarnya. Kita dari awal udah nuntut untuk beli back sayap ya kan, dari awal musim sebenarnya kita udah nuntut buat beli back sayap, back kanan atau bahkan back kiri. Sebenarnya kita dari awal nuntut ya Miguel Gutierrez jangan cabut. Maksudnya ya Ya. udah buat jadi backup Mendy, tapi nggak pernah dilakuin dan akhirnya Gutierrez cabut ke Girona. Dan sekarang baru berasa dampaknya di mana Mendy ini tuh nggak punya pesaing gitu. Mendy itu nggak punya pesaing menurut gue di left back itu Madrid nggak ada sama sekali. Ya sekarang kalau lu tanya Bang, tapi kadang Alaba main di left back. Iya oke, lu bisa lihat sebagus apa sih Alaba main di left back itu. Apalagi Alaba sekarang lagi nurun banget. Kadang Ancelotti pun mainin Rudiger jadi left back. Kalau yang gue lihat sih, gue selalu ngomong di live media Madridista. Ini sih gue ngerasa Ancelotti emang, gue nggak tahu ya kenapa dia eh, di pertengahan musim masih berani banget ngeracik strategi yang dimana back, kadang kita make back tuh 3 back, ngerti gak sih, 3 back, terus nanti pas back kita megang bola jadinya pakai ya jadi 3-5-2 kalau nggak salah, gue lupa 3-5-2 atau berapa. Jadinya intinya ya 3 back itu ya, misalnya Rudiger main di left back, oh ya udah di starting Rudiger bilangnya left back, cuman pada akhirnya ya bakal jadi center back juga, jadi Rudiger, Militao misalnya sama Nacho misal sorry sama Carvalho kadang jadi right back gitu, dan Valverde jadi right wing atau right mid. Nah gue tuh Ya. ngerasa hal itu tuh belum bisa terwujud sama Ancelotti di musim ini. Kalau lu berani ngelakuin hal itu, harusnya lu punya backup left back sama right back, yang dimana Madrid sekarang nggak ada. Carvalho cedera sekarang. Lu sekarang mau ngandelin siapa gitu? Lu mau ngandelin, kemarin dia ngandelin Militao jadi right back. Menurut gue itu tolol sih. Maksud gue, lu kalau lagi big match, jangan ngambil keputusan kayak gitulah gitu loh. Ngerti gak sih? Maksud gue, ya kalau lu lawannya misal anggaplah Real Valladolid, ya udah oke fine, mungkin lu mau ngerasain ini. Cuma maksud gue ini lu lawan Villarreal dan kedepannya lagi kita masih punya jadwal yang gila banget ya. Nanti kita bakal bahas jadwal yang gila banget. Apalagi round 16 kita ketemu Villarreal lagi. Dan sekarang lu berani banget melakukan rotasi yang out of nowhere, Militao jadi right back. Gua nggak tahu, mungkin karena dia ngelihat di Brazil Militao dijadiin right back itu, even bahkan gua pribadi Militao jadi right back aja itu gua nggak suka banget gitu. Ya kalau lu mau jadiin right back, jangan dia dari center back. Bahkan kelihatan juga waktu 2 musim lalu pun yang kita kalah sama Chelsea aja, Militao jadi right back juga nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi menurut gua harusnya tuh Ancelotti juga udah dari jauh-jauh hari tuh udah introspeksi diri dia sendiri sih. Maksudnya kayak, ya kalau lu mau ngelakuin hal itu harusnya kalau di laga gede kayak gini tuh lu nggak bisa men gitu, karena Villarreal kemarin mainnya rapi banget, gua acungin jempol. Gila, itu Setien gua acungin jempol, si Parejo, Gerard Moreno mainnya bagus banget. Dan apa, Dan ya gue bilang harusnya sih lu bisa beraniin pemain akademi lu mainin dari awal-awal musim, kayak lu racik-racikin atau gimana, tapi ya Ancelotti just being Ancelotti tapi aja ya gitu ya. makanya juga emang pengen eh, nyoba milih atau main di right back kan. Karena menurut gue Hmm. mendingan, ya lu bilang gitu ngapain ngambil risiko, karena mendingan dia mainin Lucas Vazquez aja gitu. Itu kan Ah pemain iya, yang nggak pernah, maksudnya dia kan gak ikut Piala Dunia kan, segala benar-benar alasan apa benar. katanya kecapean lah, Heeh. maksudnya dia Vazquez, lu nggak tahu Vazquez Iya main fisiknya ada gitu. pas zaman Zidane aja dia sering main terus cederanya ya pas akhir-akhir itu Iya juga, iya. cuma itu kan karena saking jadwalnya padat. Heeh. Ya, cuma kan sekarang kan dia Piala Dunia aja nggak main gitu. Hmm. Pas baru mainnya ya baru-baru ini ya paling satu match 90 menit ya, buat pemain kayak Fasus menurut gue ya biasa aja lah. Hmm. Bisa mungkin kalau di main lagi ya emang itu sebenarnya emang kayaknya Ancelotti juga penasaran pengen cobain si Militao. Militao di right back gitu. Karena kayaknya ya karena kan Carvalho kan apalagi yang suka cedera mulu kan. Hmm. Karena gue juga yakin Miguel cabut pun juga karena Ancelotti nggak bisa ngejamin gitu. Karena gue juga ya yakin pihak Madrid pasti pengennya
stay gitu. Cuma bisa nggak nih dikasih jam terbang, nanti dikasih main apa apa malah nggak mungkin, malah kebanyakan di bench terus gitu. Karena kalau misalnya pemain kayak Miguel di bench terus-terusan juga ya sayang juga gitu. Mhm. Mungkin juga itu Ancelotti sih kalau menurut gue, yang lebih nggak bisa ngejamin gitu ya, enggak kayaknya, karena kan dia emang lebih suka Mendy kan, terus apalagi waktu itu plannya dia pengennya Alaba Alaba sebagai backupnya Heeh. Mendy. Walaupun gue dari Tapi musim lalu nggak pernah setuju Alaba main left back lagi sebenarnya. Ya lanjut. ya, tapi ya karena kan dia juga, si Alaba juga akhirnya lebih 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 nyaman, katanya lebih nyaman main di back. Hmm. Tapi awal-awal masuk bilangnya pengennya di Dan right back atau CDM. Gue masuk gue mungkin karena udah sama Militao lebih nyaman di center back kali. Tapi emang sebenarnya kalau misalnya Alaba di center back juga ya bagus gitu, aliran bola ke belakang, dari belakang ke depan itu emang jadi aliran bola Madrid tuh bagus gitu, lancar, ya karena A- Alaba tuh passingnya emang bagus gitu. passingnya bagus, tapi gue mesti Ya. bilang musim ini dia jelek banget. Apa Alaba tuh musim ini jelek banget, man. Defense-nya, gue gak tau udah kenapa. Tapi tapi emang dia defense tuh bukan, yang gue lihat juga emang bukan back yang kayak defense kayak apa ya, kayak Ramos, Iya sebagus maksud Ramos gua atau gitu loh. dari musim lalu pun kita setuju kan defensive of the year ya Militao kan, bukan Iya Alaba emang, menurut iya gua. emang milih milih Alaba tahu. tuh maksudnya ya buat ngekomandoin aja sih, buat ngalurin Eh, dari belakang ke depan. Soalnya kemarin waktu gua live itu ada yang ngomong dan menurut gua setuju sih, maksudnya kenapa ya bang, kayaknya kok gua lupa siapa, shout out to him. Kenapa ya bang, kok Alaba kayaknya gua ngerasa kayak lebih dilindungi sama fans Madrid, dibilang gitu. Maksudnya bukan maksudnya dilindungi tuh kayak orang tuh nggak pernah ngekritik dia, ngekritiknya tuh pasti kalau nggak Mendy ya milik tahu gitu-gitu, nggak pernah ngekritik dia gitu. Gue dari situ langsung oh iya bener juga ya, maksud gue kenapa nggak ada yang ngekritik dia, padahal emang gue dari musim lalu pun juga bilang ya Alaba itu areal duel udara aja nggak bisa. sebenarnya ya dua Duel udara sih udara dia. nggak bisa ya kan, maksudnya masih bagus sama Militao. Gue bahkan bilang kayak ya sebenarnya back terbaik Madrid sejauh ini ya Militao maksud gue. Iya. Cuman gue nggak ngerti kenapa kemarin Ancelotti tuh mainin dia sebagai right back gitu, jadi ya mungkin kalau lu bilang dia Kalau mau. gua rasa kayaknya lebih ketutup ini aja sih. Karena kan dia emang beberapa kayak free kick, dia menang di free kick, suka nyetak Iya bola di iya free iya. kick ya. Terus Iya. mungkin aliran long ball ke Iya iya depan iya. itu kadang-kadang ke Vini, Mm. ke Iya, Valverde. emang gue Ya setuju emang sih. sebenarnya nilai plusnya Alaba di situ, bukan di defense ya. Mungkin Heeh. defense-nya kelihatan jelek, tapi ya kan orang yang lihatnya kan kadang-kadang defense nggak terlalu ngeh lah. Mungkin pas lagi nyerang nih, oh oh Alaba di sini, oh Alaba di sini. Defense-nya kan kadang-kadang nggak, ya yang cover ya Militao juga. Iya. Walaupun ya kadang-kadang ada intercept krusial Alaba gitu, cuma nggak sesering kayak Militao atau Carvajal lah. Mungkin ya kalau dibanding Carvajal juga sebenarnya defense bagusan Carvajal gitu. Oh iya jelas, Cuma positioning defense tuh emang bagus. sebenarnya iya, nilai plusnya Alaba tuh emang aliran bola, dia Aliran bola ngalirin ya, bola ke depan passing sih. ball sih. Dia emang ball playing defender, emang ball Iya playing ya, defender. Cuman bagus dia. kalau where it comes to the defense, transition dan lain-lain ya it's so bad gitu. Dan gue mau nambahin lagi dikit paling itulah mungkin kenapa alasannya Ancelotti kadang dalam satu laga mainin tiga center back. Tapi walaupun maksudnya tiga center back gimana tuh bang? Ya emang startingnya make 4 back, cuman center backnya main di right back kayak contoh Militao di right back. Kemarin tuh Rudiger Alaba kan? Sorry, kemarin Iya, tuh Rudiger Alaba. iya Rudiger Alaba jadi center back kan, terus right backnya Militao. Nah, kenapa sih kok kayak gitu? Ya karena gue lanjutin yang tadi agak menyambungkan lagi. Kalau gue lihat kenapa ngelakuin hal itu, Ancelotti sekarang lagi mulai berani make tiga back. Itu udah kelihatan dari musim lalu sebenarnya di akhir-akhir musim. Jadi kalau Madrid megang bola, backnya langsung tiga. Jadi Alaba, Rudiger, dan si Militao. Misalnya nih Militao main kayak kemarin ya. Terus di sayapnya tuh ya Mendy sama Valverde gitu. Nah, pada Iya. saat defense, kadang itu enaknya mobilitas dari main 3 back itu adalah di saat defense mereka main pakai langsung 5 back. Jadi Mendy mundur ke belakang. Jadi tiga center back ini tetap Mendy mundur jadi left wing back lah anggapannya. Dan Valverde jadi right wing back. Ya sebenarnya which is that's good sebenarnya, cuman permasalahannya kemarin ya Madrid menurut gua benar-benar dibikin mati kekal banget sama Villarreal. Villarreal high pressnya rapi banget. Walaupun ya mereka ada resiko di bagian belakang pertahanan Villarreal itu bisa buat long ball makin enak, dan Madrid kemarin punya banyak peluang sebenarnya, cuman mesti dievaluasi lagi. Vinicius dan Benzema udah mulai harus was-was juga dengan kondisi mereka sebenarnya. Dan kemarin ya itu maksud gue kayak kenapa Madrid mungkin alasannya kenapa pengen ngincer Vardiol juga bukan karena alasan dia main bagus di Piala Dunia,
Tapi emang di UEFA Champions League pun juga terlihat pernah ngalahin Madrid juga kan di Leipzig. Itu mainnya emang Iya, iya, bagus. ngegolin kan dia. Iya ngegolin juga. Leipzig pun juga pakai 3 back dan itulah mungkin sebabnya kenapa Ancelotti mulai dan pihak Madrid mulai berani, oh kayak boleh nih Vardiol, bahkan 100 juta pun berani ditanggung kan. Jadi kayak Iya. ya tapi gue nggak setuju kalau untuk sekarang. Maksud gue ya lu sekarang center Nggak, back numpuk banget men gitu. Lu ada tapi Nacho. pastinya apa musim depan kan? Musim Iya depan. emang emang nggak mungkin sekarang. Maksudnya soalnya dia Ya. kan baru perpanjang Oh, kontrak juga. Baru perpanjang kontrak. Cuman maksud gue kalaupun emang musim depan mau beli, tapi defensif lu, center back lu masih ada Alaba, Rudiger, Militao, Nacho, Vallejo. Ini lu mau ngapain gitu tapi back gue seperti rasa itu? Nacho bakal cabut deh. Nacho bakal cabut sih. Kayaknya. Emang benar. Iya, Nah, ada rumor kan waktu itu Nacho bakal cabut iya. dan Kayaknya bakal cabut. Alaba ya I don't know. Vallejo juga gua nggak tahu kenapa dan gua nggak ada Tapi masalah. Gvardiol pun juga sebenarnya bisa dijadiin left back juga. Gue Right lupa back, left back atau right back sih, right right back back. ya dia. Vardiol tuh right back, right back. Vardiol tuh right back. Iya. Cuman gue lebih setuju dia jadi center back sih. Emang defense-nya Tapi bagus. di right back juga sebenarnya lumayan juga karena dia Ya, ya, pelari ya. juga kan. Ya, ya, Bola ya. ya setipe kayak Militao lah dia tuh. Militao yang dulu. Tapi Iya. Militao yang dulu. Dia Aliran bola ke depannya juga lumayan. dia kenapa ya maksudnya right backnya itu positioningnya ya pas 3 back dia di back tengah yang kanan, cuman kalau build up dia bisa berani juga ke kanan jadi right back, melaju jadi right back kayak begitu loh Karena gitu iya dia. karena gue sempet baca ada maksudnya ada analisis gitu yang Hmm. analisis permainan dia sebenarnya kalau misalnya sering-sering Gvardiol sering-sering dimainin di kanan aja dia bisa jadi right back murni gitu maksudnya Hmm. walaupun center back gitu Iya pertama iya. cuma dia bisa berpotensi jadi pemain bagus di right back gitu kalau Iya. nggak kayak Militao gitu maksudnya kalau di Militao kan cuma buat kayak misalnya urgent aja lah Hmm. kalau lagi misal Kalau dia backnya berarti emang misalnya mau bisa balance center iya back right back dan kayak berpotensi malah hmm, malah jadi pemain right back gitu posisi di right back walaupun boleh sih. awalnya di center back kan. Gue sih nggak ada masalah karena dulu Iya, emang iya. gue pengen banget ngincer Karena dia. emang dia crossing atau passingnya terus larinya juga karena itu yang ngedukung dia jadi berpotensi jadi right back murni gitu kayak Iya di switch posisinya gitu. iya. Ya gue makanya nggak ada masalah soalnya emang dari dulu gue tuh pengennya Saliba sama dia ke Madrid, cuman pada akhirnya kan Rudiger, so ya udahlah. Maksud gue kayak gue ada masalah juga sama Rudiger, cuman ya ini kenapa gue milih Vardiol sama Saliba itu ya karena dari umurnya itu jarak umurnya tuh jauh banget, mereka berdua tuh muda banget masih 21 tahun gitu. Jadi ya ya udah let's see aja ke depannya gitu. Kalau urusan duit sih Madrid gak ada masalah gitu. Dan yang jadi tadi kan kita udah bahas defensif dan lain-lain dan permasalahan selanjutnya itu adalah jadwal Madrid yang makin gila ya. Maksudnya ini yang ngebuat banyak orang nanya gue, lu pede nggak juara La Liga ya? Gue jujur-jujur aja sebenarnya udah agak mulai meragukan, walaupun harusnya Madrid bisa juara La Liga. Eh, karena permasalahannya Madrid tuh sekarang adalah cuma di inkonsistensi defense doang sama ya attacking yang kadang dari dulu, jadi sekarang Madrid tuh banyak banget PR. Jadi pertandingan selanjutnya itu adalah Madrid itu bakal ngelawan Valencia Siap. ya. Valencia di Piala Super Spanyol itu Iya. 12 Januari hari Kamis. Hari Kamis abis itu langsung final Piala Super Spanyol mungkin 2 hari kemudian. Ya gue nggak tahu Iya antara dong. Barcelona lawan lawan Bilbao ya, nggak salah gue lupa deh. Barcelona, Barcelona lawan Real Betis. sorry, Betis ya, Barcelona lawan Betis. Betis juga lagi bagus banget, jadi nanti kita nggak tahu finalnya ketemu siapa. Itu pun kita juga nggak tahu bisa menang lawan Valencia atau apa. Tapi gua harusnya ngerasa Madrid harus menang, harus ya. Iya Valencia lah. ini lagi menurun Iya ya malah walaupun tetap Valencia is being Valencia. Abis iya. itu pulang dari Super Spanyol kita langsung Copa del Rey babak 16 besar lawan Villarreal. Kalau nggak Abis lolos, kenapa? kalau nggak lolos ke final langsung Copa del Rey. Tapi kalau Oh iya lolos iya 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 iya. final. Maksudnya kita punya banyak waktu istirahat lebih Iya. juga kan. Cuman habis Iya. itu kalau lolos final kita Copa del Rey lawan Villarreal lagi di kandang Villarreal lagi. Ini round 16 tuh nggak ada leg-legan ya? Ada nggak sih, gue lupa deh. Enggak. Nggak ada ya? Leg keduanya itu adanya di semifinal. Oh semifinal ya? Oke, gue rada Ya. lupa. Oke, Ya. Villarreal. Abis itu kita away lagi. Ini away mulu, Madrid tuh main, kita away lagi lawan Bilbao di 23 Januari. Abis itu baru home lawan Sociedad, home lagi lawan Valencia. Abis itu away lawan Mallorca. Jadi ini ada 5 jadwal bangsat ya yang
Ya. Harusnya Barcelona, gue pribadi harusnya Barcelona bisa nikung Madrid lebih jauh maksudnya. Kalau secara logika di atas kertas ya, cuman well let's see aja sih, maksud gue nggak ada yang tahu Barcelona ntar mungkin ada yang kena ini atau gimana. Cuman menurut lu masih possible nggak untuk La Liga? Nggak, gini deh, gue pengen nanya sama lu. Gue pribadi sebenarnya pengennya tuh awal sebenarnya musim ini tuh gue pengennya juara Copa del Rey sih, gue nggak tahu kenapa. Gue pengennya juara Copa del Rey. Jujur dibanding UCL, dibanding ini mungkin pertanyaan ini pernyataan bodoh yang pernah gue ngomong, cuman gue nggak tahu Ya. kenapa gue lebih milih Copa del Rey, nggak tahu kenapa. Karena gue udah sering bahas, kita kalah di Copa del Rey tuh konyolnya minta ampun men. Ya kalah sama Liga 3 Liga 3 Spanyol. Terus yang masalah Denis Cheryshev, terus yang Danilo blunder, what the fuck anjing, Danilo. kayak kita betul disantet gitu loh. Maksud gue kayak stres banget gue gitu, jadi makanya gue lebih pilih Copa del Rey. Ya walaupun banyak orang yang bilang lu gimana sih bang gini-gini UCL, ya tapi bukan berarti gue nggak mau UCL. Maksud gue ya secara logika harusnya Madrid UCL ya lebih better dibanding musim lalu lah harusnya. Secara logika agak agak better dibanding musim lalu dari atas kertas ya, cuman ya Tapi gue malah nggak pede. malah sama, iya gue malah UCL kali ini malah apa sih, walaupun maksudnya kalau lawan Liverpool sih masih masih bisa, Harusnya ya, harusnya tapi ya. kalau udah ketemu kayak kayak Chelsea, Man City, maksudnya ini kan beda sekuat lagi kan, bukan Manchester City, Iya bukan iya. yang dulu lagi gitu. Malah gue lebih kalau kalau ketemunya Manchester City sama sama City kayaknya kita kalah deh. Bayern Bayern atau Manchester City aja, gue masih Enggak, udah, gue kalau gue Bayern, ragu. kalau Bayern gue berani justru. Mereka tuh Oh kehilangan gue, Neuer. Neuer, sorry, Neuer. oh oh Gara-gara main cedera ski ya. kan. Iya main ski, goblok banget dia abis Piala Dunia Oh main ski, patah tulang. Ya walaupun sebenarnya tetap ya bahaya sih. Cuman maksud gue lebih milih Munchen dibanding City sebenarnya. City ini iya iya anjing ini. Ini City ini iya. anjing gitu. Maksud gue Ya kemarin kalau tuh City emang cuman kehilangan striker menurut gue. Ya sama kesalahan teknis Guardiola sih, mainin Fernandinho di left sebenarnya back. pemain-pemainnya juga sih bego sih. Kalau di Iya. leg satu lu lihat peluang itu finishingnya Iya iya. ngaco semua kan. Dan apa, sekarang mereka punya Haaland ya. Ya, ada maksudnya apa pelapisnya lagi juga bukan hampir Oh, bisa nyamain lah, lebih bukan bagus lagi, pelapis. iya udah lebih bagus lagi. Mereka center back, beli center back lagi si Akanji. Habis itu dia punya Haaland, habis itu dia punya Julian Alvarez, habis itu dia beli Iya, Sergio Gomez juga, left back dari Dortmund, pemain muda Spanyol itu bagus juga. Dan ya harusnya ya gitulah anjing. Pasti pada tapi bilang anjing. eh maksudnya tapi kalau gue inget-inget juga maksudnya Chelsea ya favorit lah Chelsea ya, Chelsea lagi Chelsea nurun, Chelsea lagi nurun. Chelsea PSG juga maksudnya salah satu favorit juga, tapi favoritnya juga karena sekarang performanya juga rada-rada, cuma ya pokoknya Man City lah, Man City, Ya Man ya. City Bayern sih kalau gue udah Ini kan, yang gue tapi lebih kan ini takutin. round 16 itu Bayern ketemu PSG. Makanya ini Oh juga seru iya nih. Bayern ketemu PSG. Jadi kayak ya kita lihat aja ke depannya. Cuman ya kalau dari kita berdua mungkin agak pesimis UCL, ya. walaupun ya always tiap tahun pesimis sih. Cuman gua lebih pengen Copa del Rey. La Liga itu menurut gua wajib sih, maksudnya ya harusnya masih bisa di challenge lah. Masih At least bisa masih lah. bisa di Gue challenge. masih malah La Liga masih optimis walaupun kalah gini maksudnya. Karena Hmm. kan sebelumnya juga gitu. Iya Musim iya iya. kemarin pun gitu. Hmm. Ya Ya kayak tenang aja gue gitu. juga gak ada masalah. Maksud gue kayak ya oke, ya udah ini kekalahan pertama dari beberapa laga neraka Karena apa musim ini. butuh Benzema juga mungkin butuh waktu gitu buat buat najemin gol-golnya Iya lagi iya, gitu. Karena butuh. ya kemarin maksudnya itu di depan gawang gitu loh. Nggak gol itu kan kayak parah Malah banget. handball. Maksudnya itu selain maksudnya selain Mendy gitu loh, di depannya juga Hmm. Benzema terus Iya makanya tadi Asensio gue gitu bilang kan juga. kayak mereka juga harus ini, Ya, maksudnya itu mulai maksudnya itu evaluasi diri. seluruh tim lah. Hmm. Nah Ya selain Ancelotti juga gitu loh. Maksud kayak maksudnya fi- terlepas finishingnya ya, ini yang gue bahas Vinicius nih maksudnya. Ancelotti itu juga harus ngajarin Vinicius ini juga cara apa namanya? Cara dia ngejebak, maksudnya ngejebak lawan, cara ngepres lawan yang bener tuh gimana, cara hmm, ngejebak motong jalur passing lawan tuh gimana. Itu maksudnya itu tuh bukan tugas Vini gitu yang ngajarin gitu. Itu tuh tugas pelatih, cara ya cara dia diajarin gini gitu. Ya nggak mungkin lah orang umur 22 tahun bisa ngebaca permainan gitu, itu ya pelatih yang cara ngepandu dia. Beda kalau misalnya dia
kalau masalah passing atau mungkin crossing gitu ya, ya nggak mungkin lah apa Ancelotti ngajar ikan berenang gitu loh. Ya, Passing itu kan gampang gitu, kayak Vinicius ya it's bisa basic. gitu. Cuma yang hal taktikal kayak cara motong jalur, passing lawan, Oke. cara ngepres yang bener gimana. Benzema tuh ngepres, tapi Vini tuh nggak ngikut Vini. Itu bukan salah Vini, salah Ancelotti. Nggak Ngaturnya tuh ngajarin dia. gimana kalau iya Hmm. kalau misal lu lihat Benzema maju, lu tuh geraknya ke sini, lu geraknya sini bukannya malah didiemin dia. Wajar Vinicius kebingungan atau mungkin sebelah kanan Belum Valverde juga terbiasa sih. kebingungan gitu. Hmm. Iya, karena itu tugas pelatih. Maksudnya kayak Tuchel, Pochettino itu tuh ngajarin gitu kayak cara-cara hal-hal taktis gitu. Ancelotti mungkin maksudnya PR-nya di situ gitu. Harus ngajarin beberapa Hmm. hal taktis ke beberapa pemainnya sih yang nggak paham gitu. Iya, apalagi maksud gua kalau misalnya mereka nanti ke depannya pakai 3 back, harusnya mereka juga harus bisa ngelancarin skema pressing lebih bagus sih. Iya, gue setuju sih bener. Itu mungkin belum pernah gua belum pernah dengar juga sih ada orang yang ngekritik Vini dari pressing, bener juga sih. Gua make sense sih, maksud gua kayak iya bener juga. Ya. Karena emang Vini pressingnya juga rada jelek ya. Selalu yang Iya, ngelakuin hal itu pasti Benzema dan Vini cuman ngikut doang betul. gitu. Ya, tapi ada satu hal lagi yang pengen kita bahas itu adalah Arribas. Arribas tuh Sergio apa sih nama Sergio panjangnya? Ribas. Sergio Sergio Arribas kan? Ribas. Bener kan? Ya. Sergio Arribas di Madrid musim ini, Castilla sorry. Di Madrid Castilla dari 18 pertandingan ya, 9 gol 5 assist. Itu total kayak 14 gol, 14 gol average-nya ya gol sama assist-nya itu 14. Yang which is sebenarnya itu pemain bagus dan umurnya 21-22 tahun, yang mana ini pemain akademi mainnya bagus. Sebenarnya gue yakin udah banyak diincar banyak klub-klub Eropa sebenarnya. Menurut gue yakin lah. Maksud gue kayak model-model gak usah klub-klub Eropa dulu deh. Maksudnya klub-klub Spanyol kayak model Valencia, Sevilla atau Getafe atau Sociedad atau ya model-model klub-klub papan atas pasti pada ngincer dia. Oh jelas. Permasalahannya dia masih nyaman di Madrid. Gua nggak tahu kenapa, entah entah dia punya dari jati diri dia. Oke, gua nggak mau pindah klub, gua masih nyaman di sini. Gua mau gua mau sampai pelatih gua manggil gua buat main lagi di Madrid, maksudnya buat main starting di Eleven atau gimana. Dan dampaknya menurut gua kalau misalnya terus menerus seperti itu, lu main di akademi umur lu 22 tahun, itu malah bisa nurunin kualitas permainan lu sendiri gitu. Lu malah ya udah lu mentok stuck aja di situ, nggak bisa ini. Gua nggak tahu kenapa gua kesel banget Ancelotti nggak pernah manggil dia, padahal emang Madrid juga butuh seorang right, dia sebenarnya right wing, right mid, Ya. center midfield, I don't know. Center midfield dia nggak sih, cuman gua taunya right wing. Aslinya ya aslinya Cam. Iya, yeah, Tapi CM jadi kan. ya jadi winger kanan Winger juga bisa. dan dia pemain yang bagus, sebenarnya bertalenta juga. Jadi gua nggak ngerti kenapa Ancelotti kenapa nggak pernah mainin dia. Dan gue Sebenarnya ya juga iya maksudnya layak sih dikasih oh jelas layak, maksud gue wah dibanding Asensio gue lebih milih dia. Asensio. Hmm. Maksud gue kayak ya gue lebih milih dia dikasih main dibanding Asensio gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih tentang kondisi Arribas nih di Madrid? Kalau sebenarnya yang lu bilang kemarin ya itu maksudnya itu kan perasaan lu kan kayak banyak klub itu bener gitu Benar dia tuh benar. sebenarnya menolak banyak klub gitu cuma kayaknya Buat dia bertahan di Madrid gak sih, kayaknya dia tuh emang nggak iya itu juga salah satu cuma kayaknya dijanjiin juga kayaknya dia sama sama Madrid manajemen manajemen. iya sama manajemen kayak bakal misalnya emang tetap gini ya atau mungkin musim depan kayak pasti bakal promosi lah gitu. Jadi Hmm. dia makanya bertahan apalagi makanya kayak pemain kayak Ceballos gitu-gitu Asensio juga sampai sekarang kan belum tahu kan diperpanjang atau enggak ya Hazard kalaupun pun nggak juga mau diperpanjang dijual kayaknya. Hazard pun juga mau dijual. iya ya itu kan bisa jadi ngisi slot buat kayak Hmm, pemain hmm. Alibas mungkin Nikopas kalau Ceballos cabut itu kan bisa tapi gue yakin musim depan bakal dipromosi itu sih. Nah, pertanyaannya gini, gue nanya, maksud gue gini, selama ini masih Januari nih ya, hari ini kan transfer lagi dibuka. Lu setuju Ya. gak sih kalau misalnya dia ya udahlah dia dipinjemin ke klub mana dulu 6 bulan doang gitu. Habis itu ya balik lagi setelah musim berakhir balik lagi ke Madrid gitu. Lu setuju nggak atau ya udah tetap stick with his Se- team aja tapi se- karena mungkin somehow Ancelotti kadang bakal manggil dia mungkin ke depannya atau ya. gimana menurut lu? Gimana? Tapi kalau gue sebenarnya setuju aja sih. Maksudnya main di liga di tim yang mau ngasih dia apalagi di kompetisi yang lebih ini kan bukan lawan
yang seumurannya lah, mungkin kalau aja ada pemain yang umur 25 gitu. Wah, kayak gitulah Hmm. maksudnya. Ya gue setuju aja, cuma kayaknya pihak klub nggak bakal ngelepas deh. Kayaknya dia maunya pengen dikembangin sama Raul. Mungkin Raul lebih Ya, lebih make paham sense. kayaknya. Tapi emang sebenarnya kayaknya Raul paham sih, ini pemain muda tuh memaksimalin maksudnya potensinya gitu Hmm. ya. Tapi kalaupun nggak dapat tempat pasti di mungkin skemanya nggak cocok tuh pasti dilempar ke bawah kayak Bruno Bruno Iglesias kemarin Iglesias tuh, ya. itu kan dibuang karena nggak cocok sama skemanya Raul, jadi dia dibuang gitu. Ya mungkin itu terus juga ditambah kalau misal Asensio atau ya Asensio lah, Asensio lagi cedera gitu kan bisa dipanggil juga kan Hmm. Arias. Ya gue Ya sih sebenarnya emang Ancelotti pengen mainin dia, cuma kayaknya jarak juga lagi nggak aman. Tapi harusnya di Copa del Rey gue sih lebih hmm. pengennya diberangin aja sih. Nah itu dia maksud gue tuh berharap sebenarnya Copa del Rey kemarin tuh model-model Nico Paz atau Arribas tuh main. Cuman gue nggak nonton juga Copa del Rey kemarin, tapi somehow menang 1-0 doang. Kayaknya ini Madrid mainnya tolol deh feeling gue. Lu nonton gak sih? Ya Pak. Sebenarnya lapangan juga sih, Iya lapangannya parah lapangannya banget oke sih. lah. Maksud gue kayak ya udah lapangan. Tapi Cuman emang masuknya pun Aribas menit 80. iya menit Sebenarnya 80. harusnya seenggaknya 60 70 sih harusnya. Nggak, bahkan menurut gua nggak ada masalah lu startingin aja gitu. Kayak maksud Iya, gua iya. ya emang udah harus starting nih orang 21 tahun gila. Seumuran Vini sama Rodrigo gitu maksud gua. Iya. Jadi ya iya kan Bisa maksudnya dikasih seumuran gila. Vini Rodrigo gitu. Kayak Maksudnya kalau iya, pemain-pemain Barca umur iya umur segitu. Halo halo. ada. Oh ya, kenapa tadi pemain Barca? Maksudnya kalau pemain Barca tuh kan umur 17, 18, 19, 20 udah ada di tim utama. Iya, bahkan maksudnya ya kadang dimainin kok nggak ya di bench, at least mereka ya udah di situ gitu loh, ngerti gak sih? Sedangkan si Arribas ini tuh ya Mungkin kalau apa 20% masih kasih yang ngira minutes. pemain apa yang pemain Barca Barca itu mungkin talentanya lebih bagus kan dia nih. Ya, kalaupun dibilang Aribas pun sebenarnya hampir sama kayak itu orang gitu loh mainnya. Ya, lu mungkin mungkin lu nggak nonton, lu nggak tahu karena kan nggak pernah dikasih main di tim utama. Nah ini orang dikasih main di tim utama jadi ke expose, jadi lu pada tahu karena kalau Hmm. yang nonton Castilla gitu kan beberapa orang doang Hmm. yang emang interest banget sama pemain muda lah. Ya akun-akun yang gue Fabrika ikutin Madrid. yang ya kayak gitu, terus konten Scott talent gitu yang Iya. suka pokoknya yang ngikutin anak muda banget gitu. Itu aja bilang ya bagus ini pemain sebenarnya gitu. Iya, cuman ya Kenapa belum main di tahap selanjutnya gitu, masih di situ-situ aja. iya. Tapi kalau ngomongin pemain muda Barca mah emang mereka satu otak juga sih sama pelatihnya sih. Maksud gue kayak ya wajar Iya makanya sih. mereka dipanggil. Dan Barca juga si Xavi punya skema yang lebih emang gue mau mainin pemain muda gue pokoknya gitu. Gue belanja pemain tapi gue juga mau mainin pemain muda gue ya itu yang dimiliki Xavi menurut gue ya make sense. Dan itu yang gak dimiliki Madrid. Jadi ya gue berharap sih sebenarnya Arribas ya ya nggak ada salahnya lah maksud gua di La Liga besok atau gimana lawan Mallorca kayak main atau gimana gue pengen lihat juga main dia dan banyak banget pemain Akademi Madrid. Mungkin bakal kita bahas selanjutnya nanti di episode selanjutnya atau gimana. So thank you guys for watching this episode. Don't forget to like, comment, subscribe. Ini gua nggak tahu ya di Spotify bisa video atau enggak. Setahu gue sih bisa video, jadi nanti kalian yang di Spotify ya mungkin lagi dengerin sekarang ya harusnya lu bisa nonton juga. Cuman ini gue telat ngomongnya, it's bad anyway. Thank you guys for watching, see you guys there and goodbye.